Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saya akan mengupdate Anda akan suatu berita gembira sih sebenarnya buat para pengguna Facebook. Ya, buat 80 juta ya, yang menggunakan sih ratusan juta sih. Tapi ini kabar gembira bagi 80 juta pengguna Facebook. Nah, ntar kita cek ya, apakah Anda ada di situ enggak? Kalau Anda ada di antara 80 juta pengguna Facebook, ya, Anda akan mendapatkan suatu kompensasi yang disebut kompensasi ganti rugi. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya. Kenapa kok Facebook bayar ganti rugi? Atas apa? 80 juta pengguna ini dirugikan apa? Nah, singkatnya begini, Facebook sejak 4 tahun yang lalu digugat melalui suatu gugatan class action dan dia kalah. Dan Desember lalu dia sepakat mau ganti rugi sebesar 725 juta dolar. Anda lihat di sini di CNN Business ya. Dia mau ganti rugi 725 juta dolar. Ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 10,8 triliun rupiah lebih. Saya ambil kurs 14.900 ya sekarang karena kurs dolar sudah turun dari 15.000. Iya, 10,8 triliun rupiah yang akan dibagikan kepada 87 juta pengguna Facebook. Nah, kita lihat ya nanti apakah Anda termasuk di dalam 87 juta pengguna Facebook ini. Maka dari itu jangan di skip supaya Anda lihat ya keseluruhannya. Nah, ini kita lihat beritanya ya. Anda sekarang dapat mendaftarkan diri Anda untuk mendapatkan sebagian dari 725 juta dolar. Sebagian dari 10,8 triliun rupiah. Ntar kita akan lihat beritanya, itu akan dibagikan kepada 87 juta pengguna Facebook yang dirugikan oleh Facebook. Mungkin Anda nggak tahu bahwa Anda itu pernah dirugikan. Nah, maka ntar kita lihat siapa yang dirugikan dan dirugikannya kenapa gitu ya. Karena, nah ini dia, data Anda atau privacy dari data Anda itu bocor. Nah, Facebook sih mengakunya tidak sengaja, tapi tetap diputuskan dia bersalah dan dia harus ganti rugi. Nah, inilah dia ceritanya gitu ya. Nah, oke, kita lihat sebagian aja beritanya, nanti di belakangnya saya ceritakan detail ya. Ini menarik nih. Nah, dikatakan di sini pengguna Facebook yang punya akun aktif mulai dari atau antara Mei 2007, pokoknya antara ya, Mei 2007 sampai Desember 2022. Pokoknya antara dua titik ini, kalau Anda Facebook user yang aktif antara Mei 2007 sampai Desember 2022, sekarang dapat mendaftarkan untuk mendapatkan sebagian dari ganti rugi dari Meta. Kan sekarang kan parent company-nya atau holding company-nya dari Facebook kan namanya Meta ya, 725 juta dolar. Ya, yang seperti saya katakan kalau dirupiahkan 10,8 triliun rupiah. Yang berhubungan dengan skandal Cambridge Analytica. Nah, nanti kita lihat ya, apa itu Cambridge Analytica. Dan dia punya skandal ternyata dengan Facebook. Nah, katanya Meta di Desember lalu, ya, Desember 2022, setuju untuk membayar ganti rugi atas sebuah gugatan class action ya, di mana dia dinyatakan bersalah seperti membiarkan gitu ya Cambridge Analytica dan pihak ketiga lainnya untuk mengakses data-data private
para pengguna Facebook, ya. Dan ya pokoknya si usernya pengguna Facebook itu secara tidak sadar datanya dicuri lah gitu ya. Entah itu nomor handphone, alamat rumah, dan segala macam. Ya pokoknya segala macam data pribadi. Nah, katanya pertarungan di pengadilan ini dimulai dari 4 tahun lalu. Tentu Facebook waktu itu menurunkan pengacara-pengacara yang handal, ya kan, untuk melawan gugatan class action ini, ya. Nah, di sini gugatan itu dimulai karena teriakan-teriakan, pokoknya orang kesel gitu ya, karena Facebook ini diduga membuka data-data yang private yang seharusnya rahasia sekitar 80 juta penggunanya, sehingga bisa dimiliki oleh yang namanya Cambridge Analytica. Nah, ini adalah sebuah perusahaan yang disebut perusahaan pengolah data ya, penganalisa data yang bekerja sama dengan tim kampanye Donald Trump. Nah, jadi 80 juta pengguna Facebook ini datanya bisa didapatkan oleh Cambridge Analytica dan Facebook dianggap lalai sehingga hal ini terjadi, sehingga data 80 juta pengguna Facebook bisa dimiliki oleh tim kampanye Trump. Wah, kan gawat itu, ya kan? Gawatnya dalam arti kata apa? Ya, 80 juta pengguna ini bisa dipengaruhi oleh tim kampanye Trump. Udahlah, kita nggak usah tahu dipengaruhinya gimana. Pokoknya beritanya begitu, ya. Nah, sekarang menariknya apa? Menariknya apa? Nah, di sini tadi saya sudah katakan ada uang sebesar 10,8 triliun ya, yang sudah disetujui oleh Facebook sejak Desember lalu akan dibagi-bagi sebagai uang pengganti rugi kepada sekitar 80 juta pengguna Facebook. Nah, mereka ini yang 80 juta pengguna Facebook diberikan waktu sampai 25 Agustus 2023. Sekarang kan April ya. April mau akhir nih. Ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi masih punya 4 bulan lagi, ya. Cukup dong 4 bulan lagi untuk mengajukan klaim. Nah, bagaimana cara mengajukan klaim dan bagaimana mengetahuinya apakah Anda termasuk dari 1 dari 80 juta pengguna yang berhak? Nah, gitu ya. Nah, gampang sih. Nah, di sini katanya yang berhak, maksud saya 80 juta pengguna Facebook yang berhak mengklaim itu adalah mereka yang mempunyai akun Facebook Amerika Serikat. Tadi antara periode 2007 Mei sampai Desember 2022. Anda cek aja akun Facebook Anda pertama kali Anda daftarkan, itu Anda memasukkan negaranya Indonesia atau Amerika. Sayangnya saya punya akun Facebook, begitu saya periksa ternyata saya sudah lama kan punya akun Facebook. Ternyata pertama kali saya daftarkan saya sebutkan country pilihan saya adalah Indonesia. Tapi siapa tahu ya, ada orang Indonesia tetapi country-nya yang dia tulis adalah Amerika Serikat. Mungkin aja. Saya ada satu teman, ya, orang Indonesia, tetapi akun Facebooknya secara nggak sadar dulu waktu dia daftarkan, dia kliknya Amerika Serikat. Nah, dia berhak loh. Karena di sini kriterianya yang pengguna Facebook, tetapi yang country-nya yang dipilih itu Amerika Serikat. Jadi dia dianggap pengguna Facebook Amerika Serikat. Nah, lucu ya? Ya nggak lucu juga sih ya. Memang demikian gitu. Jadi Anda dianggap pengguna Facebook yang berkedudukan di Amerika Serikat, meskipun Anda di Indonesia. Oke lah, begitu aja ya. Nah, katanya tadi kan diberikan waktu sampai 25 Agustus 2023 untuk mengajukan klaim ya. Nah, berapa besarnya uang ganti rugi ini karena data Anda dicuri oleh Cambridge Analytica yang dipakai oleh tim kampanyenya Donald Trump? Nah, di sini memang tidak disebutkan
Anda berhak berapa. Tetapi berita ini bilang ganti rugi yang akan diterima setiap orang itu akan berbeda-beda jumlahnya atau besarnya, karena tergantung dari ya jumlah pengguna yang akan mengklaim. Jadi begini loh, ini gampangnya ya. Memang sudah didata ada 87 juta kira-kira ya, plus minus, yang datanya dicuri. Tapi yang nanti yang mengajukan klaim berapa? Nggak mungkin 100 juta, karena kalau kelebihan yang mengklaim akan diverifikasi, pasti yang nggak berhak dibuang dah gitu ya. Tapi kalau dari 80 juta sekitar kira-kira gitu ya, yang berhak tapi yang mengklaim cuma 50 juta, maka akan dapatnya secara rata-rata lebih besar dong, karena uang itu disediakan untuk 87 juta pengguna, tapi yang mengklaim cuma 50, kira-kira gitu ya. Itu satu ya. Karena belum diketahui, maka dari itu deadline-nya sampai 25 Agustus ya. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah berapa lama pengguna tersebut ya secara aktif menggunakan akun media sosial tersebut. Jadi begini loh, mungkin saja Anda secara tidak sadar waktu pertama kali buka akun Facebook Anda klik Amerika Serikat, atau kebetulan ketika Anda buat Facebook, Anda lagi ada di Amerika Serikat, terus Anda klik Amerika Serikat, padahal Anda penduduk Indonesia bisa saja kan. Tetapi akan dilihat, selama dari Mei tadi, 2007, sampai Desember 2022, Anda seberapa aktif? Kalau Anda setiap hari akses Facebook, chatting sama orang, nah, itu potensi Anda mendapatkan ganti rugi lebih besar. Oke? Tapi kalau Anda punya akun Facebook, meskipun country-nya Anda pilih Amerika Serikat, tapi Anda jarang menggunakan akun Facebook Anda, mungkin Anda dapat ganti ruginya kecil. Oke? Jadi begitu ya. Kemudian di sini dikatakan, Anda kalau benar Anda cek, Anda punya country, pilihan country dari Facebook Anda ternyata pernah klik Amerika Serikat, Anda boleh sekarang mengajukan klaim melalui website ini nih. Anda lihat ya, adresnya adalah facebookuserprivacysettlement.com. Saya masukkan juga di kolom deskripsi saya ya. Anda bisa klik di sana. Kalau benar Anda pernah buka akun Facebook Anda dan Anda klik Amerika Serikat sebagai country-nya, maka Anda bisa mengunjungi facebookuserprivacysettlement.com ini. Anda masukkan nama Anda, alamat email, dan mengkonfirmasi. Nah, tetapi sayangnya ada syarat kedua. Betul, Anda pertama kali mengklik Amerika Serikat secara tidak sadar. Tetapi syarat berikutnya ada nih. Anda harus mengkonfirmasi bahwa Anda benar-benar tinggal di Amerika Serikat. Jadi, teman saya itu yang, wah, gue pernah klik tuh Amerika Serikat. Iya, happy. Tapi begitu ada syarat berikutnya, dia benar tinggal di Amerika Serikat, wah, nggak bisa ternyata. Oke? Jadi dengan kata lain, kalau Anda pun salah ngeklik pertama kali Anda buat akun Facebook, Anda pernah klik Amerika Serikat sebagai country, tapi ternyata Anda tidak tinggal di Amerika Serikat. Tapi mungkin saja Anda klik, misalnya gini deh, kita ambil contoh, saya nggak tahu, mungkin aja ada orang seperti ini. Dia klik di tahun 2010 misalnya. Dan dia sebagai student. Ya, dia sebagai student. Dan dia pelajar, mahasiswa lah. Dan dia tinggal di Amerika Serikat 3 tahun. Nah, ini saya nggak tahu nih. Sekarang dia sudah pulang ke Indonesia. Nah, saya nggak tahu di sini apakah dia bisa atau nggak. Ya, tapi Anda coba aja kunjungi. Nah, saya ada teman satu, orang Indonesia, dan sekarang sepertinya sudah jadi warga negara Indonesia. Ya tentu ketika dia buka Facebook, dia klik country-nya Amerika Serikat dong. Dan dia kan sudah tinggal di Amerika Serikat dan dapat green card, dan tentunya tinggal di Amerika Serikat dong. Nah, dia adalah orang Indonesia yang berhak. Jadi di sini tidak penting warga negara. Oke? Tambah jelas ya? Oke. Lanjut. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi, ini adalah skandal Cambridge Analytica. Ini adalah perusahaan data analitik yang dipakai oleh tim kampanye Donald Trump. Ya, nah, jadi di sini salah satu yang sudah dilakukan oleh Facebook adalah dia
katanya diharuskan membuat permintaan maaf. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah lihat ya, di sejumlah media massa di Amerika Serikat sebesar 1 halaman penuh. Jadi misalnya dimuat di New York Times, dimuat di Washington Post misalnya ya, nggak disebut ya berapa ini. Keputusannya adalah 1 halaman penuh di sejumlah media massa di Amerika Serikat yang menyatakan permohonan maafnya. Ya, nah di sini katanya sudah ada nih, katanya Mark Zuckerberg di dalam permintaan maafnya ini, dia bilang, saya meminta maaf karena kami, dalam hal ini Facebook, tidak melakukan banyak hal pada waktu itu. Kini kami telah mengambil langkah untuk memastikan hal serupa tidak akan terulang lagi. Itu kata-kata Mark Zuckerberg katanya. Tapi saya belum pernah lihat tuh iklannya ya. Jadi, nah inilah hebatnya gitu ya, menurut saya loh ya, menurut saya. Hebatnya keputusan suatu pengadilan atas sebuah perusahaan raksasa, dalam hal ini Facebook yang sekarang sudah ganti nama jadi Meta ya. Jadi dia memutuskan untuk taat terhadap keputusan pengadilan dan sepakat membayar ganti rugi tadi yang totalnya kalau dirupiahkan sekitar 10,8 triliun lebih ya. Padahal sebelumnya Facebook ngotot tidak melakukan kesalahan ya, tapi dia memilih menyelesaikan di luar pengadilan lah, kasarnya istilahnya restoratif justice lah gitu ya, kerennya sekarangnya ya, demi kepentingan komunitas Facebook itu sendiri dan para pemegang saham Meta ya. Oke, jadi itu saja, semoga ini jelas gitu ya, bahwa Facebook akan membayar ganti rugi sebesar 10,8 triliun lebih dikit gitu ya, kepada 80 juta plus minus pengguna Facebook dengan syarat dia aktif dari Mei 2007 sampai Desember 2022 dan dia adalah akun Facebook Amerika Serikat dan tinggal di Amerika Serikat. Ya, memang yang tadi saya katakan kalau orang buka akun di Amerika Serikat ketika dia mahasiswa, dia tinggal 3 tahun terus dia pulang. Nah, ini yang saya nggak tahu tepatnya. Anda kalau termasuk situ, Anda bisa cek di website tadi ya. Nah, Anda cek apakah Anda berhak atau enggak. Kalau berhak, masukin aja. Siapa tahu kan dapat lumayan kan. Oke? Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.